Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor urut 1 1744042. Pasangan calon nomor urut 2 1217314. Pasangan calon nomor urut 3 124044. Terima kasih pimpinan. Untuk kejadian khusus pemilu presiden dan wakil presiden untuk Sumatera Barat hanya berkaitan dengan surat suara yang diterima sesuai dengan keputusan KPU 1413 dengan surat suara yang diterima di TPS karena ada perbedaan jumlah. Kemudian untuk kejadian khusus yang lain, saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak bersedia menandatangani hasil. Maaf, saksi pasangan calon nomor urut 3 Pak Ketua tidak bersedia menandatangani hasil, sedangkan saksi yang lainnya menandatangani. Itu kejadian khususnya Pak Ketua. Oke, silakan dilanjutkan. Siap. Pemilu presiden. Siap, pimpinan. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, model D hasil Provinsi PPWP, Provinsi Sumatera Barat. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 2027360. Perempuan 2061246. Jumlah 4088606. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 1412346. Perempuan 1636042. Jumlah 3048388. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Laki-laki 19852. Perempuan 18012. Jumlah 37864. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Laki-laki 21620. Perempuan 20474. Jumlah 42094. Jumlah pengguna hak pilih dalam kurung B.1 ditambah B.2 ditambah B.3. Laki-laki 1453818. Perempuan 1674528. Jumlah 3128346. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 4177947. Jumlah surat suara yang digunakan 3128346. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 3854. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai
termasuk sisa surat suara cadangan 1045747. Uraian data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 6364. Perempuan 9240. Jumlah 15604. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor urut 1 1744042. Pasangan calon nomor urut 2 1217314. Pasangan calon nomor urut 3 124044. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 3085400. Jumlah suara tidak sah 42946. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 3128346. Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan juga ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di Sumatera Barat. Dapat kita sahkan ya? Sah. Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Kalau ada catatan keberatan, ada catatan kejadian khusus, disampaikan dulu. Ya, terima kasih pimpinan. Untuk pemilu DPR RI Sumatera Barat 1, kejadian khususnya juga berkaitan dengan selisih surat suara yang diterima antara surat suara yang diterima sesuai dengan surat keputusan KPU 1413 dengan yang diterima di TPS oleh KPPS. Kemudian kejadian khusus lainnya terkait dengan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang kemudian telah kami tindak lanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan rekapitulasi ulang untuk 2 TPS yang kemudian rekapnya dilakukan untuk 2 kecamatan di KPU Kabupaten Tanah Datar, di mana saran perbaikan disampaikan saat pleno tingkat provinsi. Demikian pimpinan. Sudah dilaksanakan ya? Sudah dilaksanakan. Jadi rekapnya dilaksanakan di rekapnya provinsi? Dilaksanakan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, yang melaksanakan adalah KPU Kabupaten Tanah Datar yang berperan pada saat rekap kecamatan menjadi PPK. Yang melaksanakannya kan KPU Tanah Datar ya? Tanah Datar ya. Kemudian hasil rekap ulangnya ada perbedaan, ada koreksinya sudah? Iya, ada perbedaan perolehan suara. Terus kemudian sudah dikoreksi? Sudah dikoreksi. Dan dimasukkan dalam form D hasil perolehan suaranya ketika rekap provinsi ya? Betul pimpinan. Disaksikan juga oleh saksi-saksi? Disaksikan oleh saksi dan Bawaslu Provinsi. Silakan dilanjutkan pembacaan, Mas. Terima kasih pimpinan. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, model daerah pemilihan Sumatera Barat 1, model D. Izin Ketua. Ya. Sebelum lanjut pada pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya tanyakan kepada. Ini Sumatera Barat berapa? 1? Sumatera Barat 1. 1 ya, oke. Silakan. Kabupaten Solok tepatnya, Pak Ketua. Kabupaten? Ya, Solok. Oke.
Gimana? Ada sedikit dari catatan khusus yang dilakukan oleh saksi. Apakah itu sudah diselesaikan pada tingkatan tataran provinsi atau bagaimana? Soalnya belum ada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pihak KPU. Dan pertanyaan juga ini berlaku karena kami juga melaporkan kepada pihak Bawaslu. Untuk tingkat dari kabupaten sampai provinsi juga kami lakukan. Ini sudah sejauh mana penyelesaian masalahnya? Karena ini menyangkut dengan kotak suara yang rusak yang ditemukan oleh saksi kami, bahkan lengkap dengan video yang kami sudah lakukan itu. Ini ada indikasi permainan atau penggelembungan suara. Indikasi apa, Ketua? Izin. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas dijelaskan di Kabupaten Solok untuk pemilu presiden. Ini tadi menurut saksi bahwa ada penolakan terhadap hasil karena ditemukan kotak suaranya rusak ya. Kalau boleh tahu Mas, di TPS mana, desa, kelurahan, kecamatan? Kotak suara itu pokoknya Kabupaten Solok, Pak Ketua, ada 70 TPS. Yang tidak tersegel itu ada 70 TPS. 70 TPS ya, tidak tersegel. Itu di desa mana dan kecamatan mana, Mas? Di Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kecamatannya apa, Mas? Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kecamatan apa? Jumlah Kota Baru, Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kubung. Oke, ada ya, Kubu. Iya. Ada. Ya. Kubung. Silakan dijelaskan nih teman-teman KPU dan Bawaslu. KPU silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Memang ada keberatan pada saat rekap provinsi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS di Nagari Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Yang pada saat rekap provinsi, saksi tingkat provinsi menyampaikan, saksi dari Partai Gerindra menyampaikan keberatan karena ada dugaan pelanggaran di 77 TPS, di mana pada saat rekap di provinsi, saksi Gerindra meminta PSU di 70 TPS tersebut. Dan terkait dengan hasil yang kami sampaikan di dalam rekap tingkat provinsi, tidak ada keberatan sama sekali. Keberatannya berkaitan dengan proses karena ada 77 TPS yang ditemukan 70 kotak suaranya dalam kondisi tidak tersegel. Pada saat rekap provinsi itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwasanya ini dalam proses penanganan pelanggaran. Sedangkan berkaitan dengan hasilnya tidak ada keberatan pimpinan. Pertanyaannya, benar apa enggak 70 ada 70 ya? 70 kotak tidak tersegel itu di tempat yang disebutkan tadi. Kalau pengakuan KPU Kabupaten Solok pada saat rekap di tingkat provinsi hanya 2 TPS. 2 TPS Tapi ya? TPS berapa dan TPS berapa? Tidak dijelaskan 2 TPS tadi. Ya harusnya ditanya dong, ditanya KPU Solok. Kalau dia ngaku hanya 2 TPS, TPS mana? Siap, pimpinan. Ya. Terus yang soal 70 tadi sudah diklarifikasi ya ketika rekap provinsi. Sudah ditanya KPU Solok 70 TPS itu. Sudah, pimpinan. Sudah. Dia menyatakan tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah hanya di 2 TPS. Nah, TPS mana? Nah, mestinya kan pada waktu rekap itu dia nyebut 2 TPS itu TPS mana. Ya, siap, pimpinan. Tolong dicari informasinya dulu. Tapi ini sudah diselesaikan ketika di provinsi ya? Kalau berkaitan dengan rekapnya sudah selesai. Ya, soal tadi itu loh. Informasi ada kotak suara tidak tersegel itu sudah diselesaikan oleh KPU provinsi. Pada saat rekap provinsi, Bawaslu Provinsi menyatakan ini sedang dalam proses. Saya tanya KPU, ini kan kotak di bawah KPU toh? Oh ya, siap. Nah, iya. Sudah. Sudah ya? Ya, sudah.
dan situasi yang 2 kotak suara tadi itu betul tidak tersegel menurut KPU mana? Kabupaten Solok. Kabupaten Solok. Betul Betul. apa tidak? Betul. Betul ya. Terus diketahuinya kapan kalau itu tidak tersegel? Pada saat Nama kecamatannya apa tadi? Kubung, Kubung. Kecamatan Kubung. Nah, ketika rekap di Kecamatan Kubung diketahui nggak ada 2 TPS yang tidak tersegel itu? Secara ke provinsi. Di kecamatan sudah tersegel. Tidak tersegelnya ketika pergerakan dari TPS menuju kecamatan singgah di PPS. Nah, itu. Makanya saya tanya nih Mas, ketika rekap di kecamatan kan dibawa kan kotak suaranya tuh, Iya. nanti dibukai satu-satu, volumenya diambil, dijadiin bahan, betul kan? Betul. Nah, ketika kotak suara dari TPS bergerak ke kecamatan, ke PPK, di situkah 2 kotak suara yang tidak tersegel itu, atau ketika dari rekap kecamatan dibawa ke rekap kabupaten yang tidak tersegel? Kalau penjelasan dari KPU Kabupaten Soloknya, tidak tersegelnya itu sebelum sampai di PPK. Ketika rekap di PPK itu sudah tersegel. Oke, yang membawa dari TPS ke PPK siapa? PPS. Hah? PPS. PPS ya. Iya. Terus ada yang awal, ada panwasnya? Ada. Ada ya. Ada. Nah, panwasnya tahu nggak? Atau PPS itu apa istilahnya? Desa kelurahan atau apa? Nagari. Nah, PPS Nagari di situ dan panwas lapangan yang di Nagari itu pada waktu membawa kotak suara dari TPS menuju PPK, tahu nggak kalau ada yang tidak tersegel? Sudah disegel pimpinan. Enggak, Ketika dari TPS menuju PPK itu loh. Tahu apa tidak itu tersegel apa tidak. Kalau tahu situasinya tersegel atau tidak. Terus masih gemboknya masih terpasang apa enggak kabel tis itu. tahu pimpinan. Nah, taunya gimana? Di Nagari tadi. Loh lah iya. Bagaimana bukan di mana. Taunya itu bagaimana? Masih tersegel atau tidak? Ada kabel tisnya sebagai gemboknya itu, sebagai kuncinya. Kan pakai kabel tis kan? Ya. Nah, itu masih terkunci atau tidak? Apa penjelasannya KPU Kabupaten Solok? Ya, menurut penjelasan KPU Kabupaten Solok, informasi ketika di Nagari itu mau mengambil salinan di dalam kotak. Nah, itu makanya ada yang dibuka di PPS. Ketika membuka untuk mengambil C salinan yang untuk PPS. Yang untuk PPS ya. Iya. Itu ya, membukanya di mana? Kantor Nagari. Iya, di Kantornya kantor PPS Nagari ya. ya. Ketika membuka itu dibuka sendiri oleh PPS atau juga ada saksi atau ada panwasnya? PPS dan ada panwasnya menurut keterangan KPU kabupatennya. Oke. Jadi dalam rangka itu mengambil salinan C hasil ya? yang mestinya PPS. itu digunakan untuk di PPS. Iya. Semestinya itu dari TPS menuju PPS itu dalam kota apa di luar kota salinan itu? Di luar kota. Di luar kota. Iya. Tapi sudah terlanjur dimasukkan Ke dalam kota. Oke. Baik. Teman-teman Bawaslu ada yang mau dijelaskan? Silakan. Soal ini di Kabupaten Solok. Nanti to the point saja ya yang dijawab. Kalau menurut saksi kan 70 kotak suara. Kalau menurut KPU Solok hanya 2. Nah, menurut temuan atau laporan yang diterima oleh Bawaslu itu sebenarnya gimana? Berapa jumlahnya? Baik, terima kasih pimpinan. Sebentar Mas, didengarkan ya. Nanti jawab sebagaimana yang saya tanyakan. 1, benar atau tidak 70 atau 2 kotak? Ini dijawab. Yang kedua, kalau menurut penjelasannya KPU Provinsi, peristiwanya itu ketika pergerakan kotak suara dari TPS menuju PPS, ya menuju Nagari, itu tersegel dan memang dibuka ketika di kantor PPS atau di Nagari itu, dalam rangka untuk mengambil salinan
salinan penghitungan formulir penghitungan suara di TPS yang mestinya di luar kota tapi terlanjur di dalam kota. Nah, peristiwa itu benar nggak? Dan kemudian panwasnya ada di situ atau tidak? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Ketua. Berkaitan dengan peristiwa yang disampaikan tadi, dan ini sudah masuk di kejadian keberatan dari Partai Gerindra, memang itu betul adanya. Sekitar 70 kota yang dibuka, dan alasan pembukaannya betul seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan ini telah disampaikan dan dijelaskan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota di saat rekap. Itu yang pertama. Yang rekap tingkat provinsi. Jadi pada saat rekap provinsi, KPU Kabupaten Solo sudah menjelaskan di situ ya dalam form berkaitan dengan peristiwa ini. Terus, yang kedua, kita juga menerima laporan berkaitan dengan peristiwa itu. Kalau di Bawaslu Kabupaten Solok itu pada tanggal 3 Maret masuk laporan berkaitan dengan peristiwa ini. Laporan ini terlapornya adalah Ketua KPU Kabupaten Solok. Dalam proses ini dilakukan proses registrasi oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Solok dengan mendekatkan bahwasannya peristiwa ini adalah dugaan pelanggaran pidana. Dan ini sedang proses oleh kawan-kawan Gakundu di Bawaslu Kabupaten Solok. Ini masuk dalam proses klarifikasi permintaan keterangan yang dilakukan oleh unsur Gakundu, baik itu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ini masuk hari yang ke-7 ini Pak Ketua, dan kawan-kawan meminta keterangan tambahan untuk diperpanjang. Waktunya menjadi 14 hari. Kita juga di Bawaslu Provinsi juga menerima laporan hal yang sama, tetapi memang terlapornya berbeda. Seperti itu. Baik. Saya mau tanya ya Mas, jadi yang dilaporkan 70 betul ya? Bagaimana? Yang dilaporkan 70 kota. Iya, berdasarkan hasil pengawasannya. Oh, hasil pengawasan juga itu. 70 kota. Iya, oleh kawan-kawan di tingkat pengawas desa kelurahan. Pengawas di Nagari. Pengawas di tingkat kalau di kampung Nagari ya. Berarti kan PKD. Pengawas lapangan ya istilahnya iya. Ya. Pertanyaannya, pada waktu itu panwasnya berarti tahu kan karena mengawasi. Betul. Betul ya. Nah, kemudian di tingkat desa kelurahan atau di tingkat nagari tadi, itu ketika membuka kota, panwasnya tahu ya? Iya, panwas tahu dan udah mengingatkan. Iya. Tetapi memang alasannya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat tadi. Nah, menurut teman-teman Bawaslu ya, membuka kota ada panwasnya itu boleh nggak sih? Dengan tujuan bukan untuk ngubah suara, bukan ngutak-ngatik yang lain, tapi untuk mengambil salinan yang sudah terlanjur masuk dalam kota. Ya, kalau menurut regulasi kan memang itu tidak dibenarkan. Karena ini juga di awal masuk proses hasil pengawasan dan juga masuk laporan kepada pengawas pemilu, maka ini sedang proses berkaitan dengan kajian, permintaan keterangan dan klarifikasi. Seperti itu. Oke. Masih diproses berarti ya? Masih, ini masuk hari ketiga untuk kawan-kawan hari ke-7 untuk kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Solok. Oke. Menurut hasil pengawasan Panwas di Nagari itu ada perubahan perolehan suara nggak? Tidak ada, tidak ada ya. Mulai dari rekap tingkat kecamatan termasuk yang soal yang 70 tadi loh Mas, fokus betul. Ke 70. Di 70 TPS itu kemudian ketika ada peristiwa tadi itu dan kemudian ketika rekap di tingkat kecamatan ada perubahan perolehan suara? Hasil pengawasan kita tidak ada. Mulai tingkat kecamatan, rekap tingkat kecamatan, Bukan, Mas, dijawab jawab saja yang saya tanya ya. Yang disoalkan kota. Kota berarti kan dari TPS, ya kan? Yang disoal tadi karena tidak disegel. Nah, ketika dibawa ke kelurahan atau ke nagari tadi kan dalam rangka untuk mengambil salinan. Yang itu akan dipasang, ditempel di PPS ya? Diumumkan di PPS. Bukan. Nah, kalau nggak dibuka kotaknya, nggak diumumkan pelanggaran nggak, Mas? Iya, ini pelanggaran itu. Kalau tidak diumumkan di berarti kan dilema kan, Mas? Tidak diumumkan pelanggaran, sementara barangnya dalam kotak.
Kalau mau diambil juga pelanggaran. Menurut Bawaslu baiknya gimana? Situasi kayak gitu. Ya, ini yang sedang proses Lah ya menurut penanganan Bawaslu pelanggaran. provinsi bagaimana? Penting loh. Kalau nggak diumumkan pelanggaran, ya kan? Kotaknya dalam kota. Kalau nggak diambil, nggak mungkin diumumkan. Gitu. Jadi kan cara pandangnya tidak kemudian ini pelanggaran, ini pelanggaran. Faktanya kan begitu. Makanya saya tanya, ini harus hati-hati ya para pemimpin-pemimpin penyelenggara pemilu ini, harus hati-hati. Karena apa? Faktanya salinan itu dalam kotak. Nah kalau dibuka kotaknya ada indikasi atau dugaan pelanggaran pidana. Sementara di sisi lain ngambil itu dalam rangka untuk diumumkan. Nah kalau tidak diumumkan pelanggaran apa tidak? Pelanggaran. Kan dilema kan? Makanya harus hati-hati dalam proses pengambilan keputusannya itu, pelanggarannya yang mana. Ini harus hati-hati lah pokoknya karena sama-sama dilema situasi ini. Tapi intinya ingin saya pastikan bahwa ketika kotak suara dibuka, diambil salinannya untuk diumumkan, itu ketika kemudian ditutup lagi dan direkap di kecamatan tidak ada perubahan perolehan suara ya, Mas? Bawaslu? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. KPU? Ya, tidak ada perubahan Tidak ada baik di perubahan, rekap ya. kecamatan maupun kabupaten.